Selamat datang di pusat pembelajaran desain grafis lewat video tutorial dari Heihyo Indika Desain Jepara. Ya, sebelum kita belajar desain grafis, ya, teman-teman harus mengetahui apa fungsi kita mendesain sebuah desain grafis ya. Desain grafis adalah ini untuk sebuah perencanaan ya, sebuah perencanaan yang ditujukan untuk membuat sebuah produk ya, sebuah produk baik itu percetakan maupun multimedia ya. Saya contohkan di sini adalah desain grafis berfungsi sebagai untuk membuat banner ya, kaos ya, seperti gambar-gambar berikut ini. Ya, ini adalah memakai aplikasi-aplikasi desain grafis semua. Seperti kita memformat undangan ya lewat ini adalah hasil dari desain grafis ya. Sebelum kita mencetaknya, kita harus memformat di sebuah software yaitu CorelDRAW dan Photoshop ya. Saya akan jelaskan semua di tutorial berikutnya secara lengkap ya dan jelas. Teman-teman bisa melihat semua video yang saya ajarkan ya. Bagaimana software CorelDRAW dan Photoshop kami optimalkan untuk mendesain dengan teknik tercepat ya, teknik untuk produksi, bukan teoritis ya yang membingungkan. Terus setting-setting percetakan, setting-setting untuk mesin advertising misalnya seperti digital printing ya, mesin printer seperti ini. Untuk mesin fotokopi, mesin repro ya, film, bahkan sampai ke mesin cetak sparasi ya, cetak sparasi seperti ini ya, atau cetak satu warna ya, cetak model mesin lama ya. Berikut ini saya akan contohkan ya dalam mendesain grafis. Saya akan nanti dalam penjelasan saya di tutorial itu saya tidak akan menjelaskan satu persatu secara detail fungsi-fungsi seperti ini, tool seperti ini ya. Saya akan jelaskan fungsi dari utama-utama yang digunakan untuk mendesain grafis yang sering digunakan ya untuk produksi ya, dan langsung mempraktekkannya lewat sebuah pelajaran ya, sebuah pelajaran yang langsung teman-teman bisa praktekkan dan mencontohkan lebih mudah bisa diterima. Misalnya bagaimana cara menformat ukuran ya, bagaimana cara memotong sebuah vektor, mengedit sebuah foto ya. Misalnya ini saya contohkan di sini ya, teman-teman. Nanti lebih lengkapnya teman-teman bisa membeli produk kami yang lebih lengkap, puluhan video tutorial dari kami ya. Ini misalnya kita mau membuat sebuah desain dengan ukuran ini, sudah kita format cm. Misalnya kita ukur 20, ini 10 ya. Ya, ini seperti ini. Misalnya kita ambil gambar skin misalnya ini, bagaimana cara memotong seperti ini ya. Trik-trik semua saya jelaskan di sini untuk mendesain grafis lebih mudah. Ya, bagaimana caranya mensenterkan dengan cepat ya, misalnya seperti ini. Membuat bentuk rectangle, mewarnai bentuk ya, membuat tulisan seperti ini.
pameran buku Jepara 2012 misalnya. Ya, ini setting font misalnya, font ya. Ya, bagaimana men-setting font, juga warnanya juga bisa untuk mengkonvertnya, menguncinya ya, misalnya mengkonvertnya ini bisa dipisah-pisah juga bisa, Ctrl K ini juga bisa ya, seperti itu. Ini bisa ini bisa kita edit misalnya seperti ini, lebih besar, ini warnai hijau apa kuning misalnya ya, apa merah ya misalnya, seperti ini ya. Ya, ini trik-trik semua saya ajarkan ya nanti di khusus pembelajaran lewat video tutorial saya yang lebih lengkap. Misalnya ini saya cari gambar buku lewat internet ya, buku ya, ini misalnya saya ada tulisannya ya yang lebih unik ini ya, yang agak kartunis. Simpan, oke. Copy masukkan di sini ya. Ini masih dari gambar bitmap ini ya, ini masih terlihat ada sebuah background putih di bawahnya. Teknik pemotongan yang cepat yang biasa saya aplikasikan seperti ini ya. Metodenya dengan tombol apa yang dipencet, nanti semua saya jelaskan di video tutorial yang lebih lengkap. Tombol keyboard apa, mouse-nya seperti apa, tekniknya bagaimana ya. Ini memakai bezier. Ya, scrollnya naik turun ini, membesar mengecilkan juga sangat mempengaruhi kecepatan kita dalam mendesain ya. Jika kita melakukan kerja dengan cepat dan tepat dan baik, desain kita semakin efisien waktu kita dan dalam membuat desain grafis. Dalam produksi ya, yang diutamakan adalah kecepatan waktu, keindahan juga. Makanya kita harus sangat terampil mengoperasikan desain ya, firmware ini lewat teknik-teknik trik ya yang dipelajari, yang saya kasihkan nanti di video-video berikutnya. Teman-teman bisa lebih komplit ya. Ya, ini misalnya sudah saya potong seperti ini. Ini saya shift, saya group ya, group. Ini saya ambil tengahnya ya. Ini ambil ya, ini sudah ketemu. Ini sudah pemotongan baru seperti ini ya. Ini penggabungan bentuk ya. Pameran buku dari 2002, pameran buku Jepara 2012. Seperti ini ya, gedung wanita Jepara. (28) sampai misalnya 11 sampai 25 Oktober 2012.
ya dalam mendesain sebuah promosi ya, kata yang lebih simple ya dan komunikatif sangat diutamakan ya. Nanti trik-triknya juga saya jelaskan di dalam. Ya, ini misalnya saya kasih efek bayangan. Ya, seperti ini. Ini ada efek bayangannya. Warnanya juga saya setting berbeda di sini ya. Misalnya ini saya tebalkan. Ini saya kasih vektor untuk vektor lari dengan Bezier misalnya seperti ini ya. Aplikasi desain yang cepat. Menghilangkan garis. Seperti ini. Pameran buku Jepara 2012 Gedung Wanita Jepara. Ini saya kasih kontur juga, misalnya konturnya warnanya putih, misalnya offset ya. Maka 1 ya. Ini bisa kita sesuaikan ukurannya 0,0. Ini 1 saja, 0,1 ya. Kurang besar, saya besarkan ya, seperti ini. Nanti dalam pelajaran yang lebih lengkap saya jelaskan semua tool-tool yang di Paget itu apa, dalam keyboard, di mouse seperti apa, dan teknik-teknik dragnya, settingnya saya jelaskan semua agar teman-teman lebih mudah mengaplikasikannya. Nah, ini misalnya sebuah desain yang sederhana saya contohkan seperti ini. Misalnya kita membuat sebuah bentuk promosi lihat sederhana ya, dengan ukuran seperti ini. Pameran buku Jepara Gedung Wanita Jepara 11 sampai 25 Oktober 2012. Misalnya di sini dimeriahkan, festival band dance, freestyle, style, dan lain-lain misalnya. Ya, ini bisa dipisah juga ya. Iya, seperti ini ya. Ya, seperti ini sudah jadi ya. Desain misalnya ini sebelah reklame ya, sebagai desain reklame pemberitahuan ya. Misalnya kita ambil background, bentuk font, kita memakai efek sederhana, efek-efek yang lain nanti saya akan jelaskan ya dengan cepat. Misalnya kayak kita setting untuk printer, bagaimana kita harus menyeting lewat bitmap DPI, LPI seperti ini. Untuk penyesuaian mesin printer nanti saya jelaskan di sesi berikutnya ya. Misalnya kita bitmap, setting CMYK untuk apa, RGB untuk apa, saya jelaskan semua di video tutorial berikutnya yang lebih komplit ya. Ini adalah bitmap dan tidak bisa diedit
ya. Ini saya kembalikan redo ondo ya, seperti ini ya. Saya bagaimana setting printer, bagaimana mengekspor ke Photoshop juga menjadikan JPG, nanti saya jelaskan semua ya. Jadi desain grafis yang saya ajarkan nanti ya berfungsi untuk menjadikan teman-teman semua bisa mengoperasikan software CorelDRAW dan Photoshop untuk penggunaan desain produksi advertising. Kan sepotong-potong saya jelaskan lengkap, saya buka teknik-teknik yang saya pakai dalam memproduksi sebuah produk-produk seperti ini ya. Produk-produk seperti mug, seperti undangan, seperti banner, untuk desain website, banner, logo dan lain-lainnya. Semua saya jelaskan di video yang lebih lengkap berikutnya. Ya, demikian ya sampel dari kami ya. Semoga teman-teman bisa mengetahui gambaran bagaimana video tutorial yang nanti saya jelaskan di sesi-sesi yang lebih lengkap ya.